Video yang Anda saksikan ini merupakan rekaman langka dari tahun 1922 yang dibuat pada masa Hindia Belanda. Film ini diproduksi oleh Syndicaat voor Filmopnamen in Nederlands Oost-India, sebuah lembaga perfilman kolonial Belanda, dan direkam di wilayah Bandung, Jawa. Rekaman ini mendokumentasikan aktivitas di sebuah sekolah teknik tinggi yang pada masa itu dikenal sebagai Technische Hogeschool te Bandung atau Institut Kerajaan untuk Pendidikan Teknik Tinggi di Bandung. Cikal bakal berdirinya Institut Teknologi Bandung, ITB. Melalui gambar-gambar bergerak ini, kita diajak menengok suasana pendidikan teknik modern pada awal abad ke-20. Ruang kelas, laboratorium, serta para mahasiswa yang kelak menjadi bagian dari sejarah panjang ilmu pengetahuan dan bangsa Indonesia. Inilah sepotong jejak visual masa lalu disimpan dalam koleksi iFilm Museum, Amsterdam, dan kini kembali kita saksikan sebagai bagian dari sejarah. Institut Teknologi Bandung bermula pada awal abad ke-20. Ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda memerlukan tenaga ahli teknik untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah jajahannya. Kebutuhan tersebut mendorong didirikannya sebuah lembaga pendidikan teknik tinggi di kota Bandung. Pada tanggal 3 Juli 1920, pemerintah kolonial secara resmi membuka sebuah sekolah teknik tinggi bernama Technische Hogeschool te Bandung, TH Bandung. Dalam dokumen resmi Belanda, lembaga ini juga dikenal dengan nama Koninklijk Instituut voor Hoger Technisch Onderwijs te Bandung, KIHTB, yang berarti Institut Kerajaan untuk Pendidikan Teknik Tinggi di Bandung. Penyematan kata Koninklijk menandakan bahwa lembaga ini berada di bawah patronas pemerintah Kerajaan Belanda dan memiliki status resmi serta prestis tinggi. TH Bandung didirikan sebagai institusi pendidikan teknik tertinggi di Hindia Belanda dengan tujuan mendidik insinyur-insinyur profesional yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan raya, jembatan, irigasi, pelabuhan, dan industri. Pendidikan yang ditawarkan melampaui sekolah menengah seperti HBS atau MULO dengan penekanan pada penguasaan teori, praktik lapangan, serta kegiatan laboratorium. Kampus TH Bandung dirancang sebagai pusat pendidikan teknik modern. Gedung utamanya, yang kini dikenal sebagai Aula Barat dan Aula Timur, dirancang oleh arsitek Henry McLean Pond, memadukan arsitektur modern dengan unsur budaya Nusantara. Pada tahun 1922, sebuah peristiwa penting terjadi dengan diresmikannya Laboratorium Fisika oleh Gubernur Jenderal Dirk Vogt. Dalam peresmian tersebut, para tamu undangan dapat menyaksikan langsung proses pembelajaran mahasiswa di ruang kelas dan laboratorium, mencerminkan kemajuan pendidikan teknik pada masa itu. Salah satu mahasiswa paling berpengaruh yang pernah menempuh pendidikan di TH Bandung adalah Insinyur Soekarno, yang kelak menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Ia menempuh pendidikan teknik sipil dan lulus pada tahun 1926. Pendidikan teknik yang diperolehnya di Bandung turut membentuk cara berpikir rasional, sistematis, dan visi kebangsaannya, yang kelak tercermin dalam gagasan pembangunan nasional Indonesia Merdeka. Pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, kegiatan akademik di TH Bandung terhenti. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, pendidikan teknik dilanjutkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan mendirikan Sekolah Tinggi Teknik STT pada tahun 1946. Karena kondisi keamanan di Bandung yang tidak stabil, kegiatan pendidikan sementara dipindahkan ke Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949, pengelolaan pendidikan tinggi sepenuhnya berada di tangan bangsa Indonesia.
Pada tahun 1950, pemerintah mendirikan Universitas Indonesia (UI) dengan fakultas-fakultas yang tersebar di berbagai kota, termasuk Fakultas Teknik UI di Bandung sebagai penerus langsung tradisi pendidikan teknik TH Bandung. Perkembangan pendidikan tinggi di Bandung mencapai titik penting pada tanggal 2 Maret 1959 ketika Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas Indonesia di Bandung diresmikan menjadi perguruan tinggi mandiri dengan nama Institut Teknologi Bandung, ITB. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Lahir ITB. Sejak berdiri sebagai institusi mandiri, ITB berkembang menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. ITB berperan penting dalam melahirkan ilmuwan, insinyur, arsitek, seniman, dan pemimpin nasional yang berkontribusi besar dalam pembangunan bangsa, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Dengan demikian, Institut Teknologi Bandung merupakan hasil dari perjalanan panjang pendidikan teknik. Bermula dari KIHTB dan TH Bandung pada masa kolonial, berlanjut melalui masa perjuangan kemerdekaan, hingga menjadi ITB sebagai simbol kemandirian dan kemajuan pendidikan tinggi Indonesia. Rekaman visual yang kita saksikan ini bukan sekadar potongan film lama, melainkan jejak awal lahirnya pendidikan teknik modern di Indonesia. Dari ruang-ruang kelas dan laboratorium sederhana inilah, gagasan, ilmu, dan pemikiran tentang masa depan mulai dibangun jauh sebelum Indonesia merdeka. Institusi yang terekam dalam film tahun 1922 ini kelak berkembang menjadi Institut Teknologi Bandung, tempat lahirnya para insinyur, ilmuwan, dan pemimpin bangsa, termasuk Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Melalui arsip visual ini, kita diingatkan bahwa kemajuan hari ini tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia berdiri di atas kerja keras generasi sebelumnya, di atas pengetahuan yang dirintis dengan disiplin dan pengorbanan, serta di atas sejarah panjang yang seringkali luput dari ingatan. Setiap langkah maju yang kita nikmati sekarang adalah hasil dari proses belajar, mencoba, dan membangun yang telah dimulai jauh sebelum zaman kita. Karena itu, memahami masa lalu bukan sekadar mengenang, melainkan cara untuk menghargai sekaligus menyiapkan arah bagi masa depan. Kini, Institut Teknologi Bandung, ITB, telah berkembang jauh melampaui wujudnya pada awal abad ke-20. Dari sebuah sekolah teknik tinggi di Bandung, ITB tumbuh menjadi institusi pendidikan dengan beberapa kampus di Indonesia. Pusatnya tetap berada di Kampus Ganesha, Jalan Ganesha nomor 10, Kota Bandung, sementara pengembangan pendidikan dan riset berlanjut di Jatinangor, Cirebon, serta fasilitas pasca sarjana di Jakarta. Namun di balik perkembangan tersebut, jejak awalnya masih dapat kita lihat melalui arsip visual tahun 1922 yang baru saja kita saksikan. Gambar-gambar bergerak itu merekam suasana kampus, ruang kelas, dan laboratorium pada masa ketika pendidikan teknik modern di Indonesia baru mulai dirintis. Di sanalah fondasi pengetahuan, disiplin ilmiah, dan semangat membangun diletakkan. Dari ruang-ruang sederhana yang terekam dalam arsip film itu, lahir sebuah perjalanan panjang yang terus berkembang hingga hari ini. Kampus-kampus ITB yang berdiri sekarang bukanlah titik awal, melainkan kelanjutan dari proses sejarah yang telah dimulai lebih dari 1 abad lalu. Film dokumenter ini mengingatkan kita bahwa kemajuan hari ini tidak pernah lahir begitu saja. Ia berdiri di atas kerja keras, pengetahuan, serta sejarah panjang masa lalu, sejarah yang akan terus hidup selama kita bersedia melihat, memahami, dan merawatnya. Terima kasih telah menyaksikan dan ikut merawat ingatan sejarah.
Sampai jumpa di jejak sejarah berikutnya.